Oh, 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 oh. Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam. Halo kawan pajak, selamat datang di Setengah 1 426 Podcast Studio. Ini adalah tempat bagi para pegawai KPP Pratama Cirebon 1 untuk mengisi waktu istirahatnya. Kami tidak hanya akan berbagi informasi seputar ketentuan perpajakan, tapi juga akan berbagi ide, berbagi kisah, pengalaman, atau cerita inspiratif. Karena kami percaya setiap orang punya kisah yang layak untuk didengarkan dan dibagikan ke orang lain. Dan di episode perdana kali ini, episode nomor 1, tidak ada tamu yang lebih layak untuk kami hadirkan kecuali orang nomor 1 di kantor ini, yaitu Ibu Nirmala Rustini. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik, Kabar alhamdulillah. baik. Jam 12:30 siang tapi masih kelihatan seger sekali nih, Bu ya. Habis makan. Memang rutin juga untuk olahraga ya, Bu ya. Saya tadi pagi ketemu Ibu di kandang perahu loh. Ibu nggak sadar tapi saya ngelihat Ibu lagi olahraga nih. Rutin olahraga, Bu. Olahraga buat saya kayak sarapan. Saya sarapan. Kayak sarapan. Kamu sarapan? Sarapan juga, Kenapa tapi olahraga ikut? belum tentu. Sarapan wajib, olahraga belum tentu. Olahraga belum tentu. Sarapan saya wajib, olahraga tapi wajib juga gitu. Karena itu save energi buat saya olahraga itu. Saya mau mengawali cerita dari kesan pertama saya buat Ibu nih, Bu. Ya. Nah, waktu itu Ibu masuk, kalau saya tidak salah ingat, hari Kamis, perpisahan sekaligus menyambut Ibu masuk. Kemudian Jumat seperti biasa, akhir pekan kita pulang ke rumah masing-masing. Di malam minggu, ada seorang yang belum saya kenal, asisten yang belum masuk gitu ya, bikin grup. Kemudian ada Ibu juga yang belum kita sempat ketemu, belum saling tegur sapa, juga masuk grup. Kemudian berlanjut di jam 9:30 malam, hari Sabtu, kita ngomongin kerjaan waktu itu, padahal belum kenalan. Gimana nih, Bu? Ibu biasa seperti itu atau gimana, Bu? Oh iya ya. Iya. Saya malah lupa itu. Kadang-kadang saya lupa apa yang sudah pernah saya lakukan. Tapi yang pasti saat itu ketika saya ditunjuk oleh pimpinan untuk menjadi seorang kepala kantor, banyak sekali hal-hal yang menurut saya harus saya lakukan segera. Karena waktu itu kan saat mulai operasi terbentuknya KPP Pratama Cirebon 1 ya, di mana kita ada TUSI yang baru dengan konsep kewilayahan, terus ada pejabat penyuluh yang baru gitu kan. Ya, itu kayaknya rasanya saya harus maraton bekerja sehingga saya agak mungkin ya tanpa disadari ide-ide itu keluar begitu aja gitu loh. Tapi boleh dong menyapa dulu kawan pajak. Iya. Ibu ada pantun. Wah. Pantunnya yaitu jalan-jalan ke Kuningan, jangan lupa mampir Cirebon 1. Izinkan saya menyapa kawan pajak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ya. Orang Sumatera soalnya, tapi pasti Melayu, bisa pantun. ada Iya. Melayunya berarti. Kembali yang tadi, Bu. Berarti memang biasa kalau Ibu jadi pimpinan unit untuk terjun langsung ke grup-grup yang sifatnya teknis gitu ya, Bu ya? Rasanya seperti itu karena menurut saya pimpinan sekarang ya, menurut saya pribadi gitu ya, dia harus egaliter, dia harus bergaul dengan semua level, semua tanpa terkecuali, mulai dari anak buahnya langsung itu kepala seksi, supervisor itu kan mungkin yang harus dibawa langsung, tapi yang paling penting itu para pelaksana itu ujung tombak soalnya kan, jadi account representatif, semua fungsional dan mungkin semua office boy, semua satpam gitu, itu kan garis-garis lini terdepan. Belum ada mungkin yang grupnya sama satpam sama office boy mungkin sebentar lagi kan, tapi tidak bukan buat saya ya supaya saya dekat sama teman-teman sehingga saya bisa berdiskusi langsung gitu tanpa mengedepankan misalnya tidak menyampingkan bahwa ada tugas atasan langsung dia di sini misalnya, apalagi kalau sekarang ada penyuluh waktu itu, dan itu sebuah jabatan yang baru yang kita harus mulai kenalkan kepada masyarakat, dan ini terobosan DJP di mana fungsi sosialisasi edukasi ini menjadi fungsi yang paling lini terdepan, dan kita ini yang number one menurut saya. Jadi saya sangat antusias untuk menyambut para pejabat ini karena itu titipan amanah dari pimpinan juga, tolong dikawal. Dan saya tahu persis saat itu kayaknya penyuluh
masuk dalam sebuah rimba. Ada yang mungkin baru diangkat, yang dulunya dia belum pernah mungkin berkecimpung menjadi penyuluh, sehingga dia juga harus benar-benar kalau seperti bayi yang baru lahir, benar-benar fresh from the oven, ya dia harus disambut segera. Mungkin yang membuat saya waktu itu hari Minggu ya, iya, itu hari Minggu, malam Minggu. Tapi memang waktu itu ya karena saya menjadi kepala kantor, SMO-nya 24 Mei kalau nggak salah ya, menyamakan frekuensi itu paling sulit biasanya gitu. Tapi alhamdulillah saat itu rasanya saya sudah ketemu Mas Sigit juga ya waktu itu ya, dan saya langsung bisa menilai bahwa oh, saya ketemu orang-orang yang satu frekuensi di Cirebon 1 ini, dan itu akan enak bagi saya ketika kita membuat program-program secara bersama-sama. Dan ternyata emang cepat, dan saya nggak nyangka begini cepatnya begitu dilampirkan kemarin pada saat kita kolaboratif tematik compliance, salah satu program unggulan kita. Ternyata banyak sekali yang sudah dikerjakan dalam jangka waktu yang menurut saya sangat singkat, dan I'm happy gitu loh. Ternyata ya nanti kita mungkin cerita lagi tentang terkait Harbolkum nih, Hari Belanja Online Produk UMKM, di mana kita berpikir bagaimana menciptakan BDS yang sustainable. Sejarahnya lahir dari Cirebon 1, dan sebentar lagi ini udah 4 seri ya, 4 seri, dan rencananya di seri awal Januari itu akan diambil Harbolkumnya menjadi Hari Belanja Online Produk UMKM Kota Cirebon. Nah itu kan luar biasa ide awal dari kita yang ya tadinya masih kita tahu kita mau bikin di depan gitu ya, kita mau bikin di depan, tapi pandemi, ingat gak gitu loh kan, kita pandemi terus ya udah kita bikin online. Jadi kita all shop juga seperti all shop gitu, online shop, dan kita membuat Harbolkum ini menjadi berseri, di mana pegawai-pegawai kita yang kita libatkan untuk bukan hanya webinar, tapi kita juga belanja pada hari itu kepada UMKM setiap tanggal 1 gitu. Yang tagline-nya Ojo kelalen beli produk UMKM setiap tanggal siji. Nah itu kan menjadi BDS yang sustainable dan berkelanjutan, yang menurut saya spontan, tapi karena kita konsisten. Spontan tapi barangkali akan jadi warisan signature program legacy, gitu ya Bu? Legacy, trademark bahkan legacy mungkin. Dan ini seri 2 kemarin KPP Pratama Cirebon 2 yang mengadakan, kita kerjasama dengan UGJ, marketplace lokal. Seri 3 kemarin, seri keempat BI yang malah lebih antusias untuk mengambil program ini Harbolkum, dan rasanya UMKM di kota Cirebon ini sudah mulai mengenal apa itu Harbolkum, dan itu sebuah BDS sustainable yang sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Kuncinya ya konsisten sama kita nggak kenal lelah juga. Saya lihat teman-teman juga mau gitu loh ngerjain, dan kita bersyukur di kota Cirebon stakeholdernya juga antusias ya bekerja sama gitu. Saya kira. Jadi dalam rangka memandu penyuluh gitu ya Bu ya, atau barangkali memang Ibu punya sedikit passion buat yang work-life balance tadi ya. Kenapa setengah 10 saya masih mikirin kerjaan? Saya mau ngomong gini, di beberapa mungkin manusiawi kalau beberapa bawahan Ibu termasuk kami mungkin mikir ini kepala kantor udah tahu hari libur, jamnya malam lagi, tapi kemudian masih ngomongin kerjaan gitu. Di hari-hari berikutnya bahkan kan Ibu kalau punya perintah sesuatu harus langsung subuh gitu. Karena saya kalau malam itu saya kan kalau jadi ibu rumah tangga kan banyak kerjaan. Karena saya menyapu juga, ngepel juga, saya masak juga gitu loh. Jadi saya nggak punya pembantu gitu, baru pindah waktu itu, dan juga baru mempersiapkan segala sesuatu. Kami terbiasa sudah anak-anak ya, karena mencari asisten rumah tangga itu kan gak gampang yang benar-benar cocok gitu. Jadi dan saya berusaha, anak-anak udah besar ya udah kita kerjain sendiri semua. Nah kalau saya tidak di jam-jam itu, saya jadi nggak bisa konsen, karena nggak mungkin saya megang sapu sambil saya walaupun kadang-kadang juga bisa sih gitu loh. Jadi di selang-seling saya nyapu, ngepel, oh ya saya mau jawab WA ini dulu gitu. Tapi mungkin di situ tadi konsep work-life balance menurut saya dalam setiap kesempatan saya bisa berpikir tentang kerjaan. Tapi di saat saya kerja pun ketika anak saya membutuhkan, ya saya juga harus bisa menjawabnya dengan tidak mengecewakan anak saya gitu. Seperti hari ini anak saya minta saya join di YouTube sekolahnya karena ada
ceramah bagus juga gitu, Ibuku Jalan Surgaku, dan materinya keren banget, bagus banget. Kayaknya kalau saya mengecewakan anak saya, maaf mama sibuk, mama rapat gitu, padahal waktu itu kebetulan untungnya nge-zoom kan, jadi bisa kita di double gitu, dan saya tidak mengecewakan padahal saya sudah tahu arah ceritanya seperti apa, dan dia mengajak saya tetap diskusi dan saya ladeni gitu loh. Mama nangis ya katanya gitu, padahal saya nggak ngerti itu isi ceritanya seperti apa itu, karena kan saya lebih konsen di Zoom yang kantor, waktu itu ada BIMTEK kan gitu. Nah jadi akhirnya ya saya coba tetap jawab, iya saya mama ingat ibu mama gitu, Pak, karena kan jalan ceritanya udah pasti tahu nih. Jadi itu yang ya, multitasking kata orang memang tidak ada multitasking, kita bisa mengerjakan pekerjaan sekaligus, tapi katanya sih seperti itu Mas Sigit. Perempuan itu bisa dalam suatu waktu dia bisa memikirkan banyak hal. Itu kelebihan perempuan, mohon maaf. Tapi ini istimewanya juga buat Ibu Nirmala berarti kawan pajak. Jadi ada konsep work-life balance yang berbeda yang Ibu sampaikan tadi. Kan ada orang yang Senin sampai Jumat kerja, sampai jam 5 kerja. Setelah itu nggak mau mikirin kerjaan, Sabtu Minggu buat keluarga. Tapi ternyata Ibu bisa menunjukkan bahwa kerja dengan keluarga dan hidupnya itu bisa saling bergerak bersamaan gitu ya Bu ya. Sama-sama ya, tapi bahagia. Karena tidak banyak orang yang mempunyai konsep yang sama seperti itu, ya saya cukup bisa menahan diri untuk Sabtu Minggu itu tidak mengganggu staf-staf saya gitu, kecuali memang itu urusan yang sangat urgen, karena biarkan mereka happy bersama keluarganya tanpa diganggu. Kadang-kadang kan kita juga lagi serius gitu kan, fokus gitu, tapi ya saya berusaha. Tapi ketika ada hal-hal yang sifatnya darurat, kita harus siap. Kita nggak tahu 24 jam, tiba-tiba saya pernah kejadian di Aceh itu jam setengah 12 malam, dan untung saya belum tidur, ternyata ada pegawai kita yang meninggal di Aceh. Jadi di Aceh, terus waktu itu lagi tugas dari KPP Madya Jakarta Timur kalau nggak salah gitu, dan nggak ada satupun orang yang bisa dihubungi karena udah tidur semua. Nah kayak gitu kan berarti kita juga harus siap, ready gitu, dan untung saya bisa nemuin karena kita harus segera mengkondisikan supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita kan, seperti wartawan ini, padahal memang teman kita ini sakit karena jantung, sepertinya habis dinas, terus dia pulang ke hotel, terus mau diajak makan malam sama teman-temannya, terus tiba-tiba diketok-ketok nggak bangun-bangun, dan ternyata teman kita itu sudah meninggal gitu setengah 12 malam, itu nggak ada orang. Jadi untung kita bisa cepat sampai, minimal ada orang pajak yang hadir saat itu. Saya dihubungin, dan banyak orang yang dihubungi saat itu nggak ada semua gitu ya. Untung, berarti memang kita harus ready 24 jam gitu. Itu soal bagaimana menghandle pekerjaan di waktu yang tidak terduga. Tidak terduga. Soal yang lain Bu, ini juga hal yang baru buat kami, karena bagaimana kepala kantor hadir di grup kecil untuk menghandle unit tertentu dengan fungsi tertentu, itu juga hal yang baru barangkali, karena di beberapa kantor yang saya pernah ada, grup yang ada kepala kantornya itu cenderung isinya instruksi, ucapan selamat ulang tahun, turut berduka cita, sepi. Tapi baru sama Ibu kita punya banyak grup yang ada kepala kantornya, kemudian dengan mudahnya kita berbagi stiker, akrab, dan kadang-kadang gitu. suka kaget gitu loh. Yang kaget tuh teman-teman yang level pelaksana, nggak nyangka supervisor ngirim stikernya yang selelean kayak gitu ya. Karena saya pikir tuh kita tuh harus happy. Itu kuncinya itu ya, saya harus membuat teman-teman tuh bahagia. Nah ketika kita bawa tegang semua, ya kita juga jadi akhirnya akan stres. Dan ini yang saya tidak kehendaki gitu loh. Artinya di tengah keseriusan, orang taunya Bu Nirmala itu orangnya seriously gitu loh. Dan sepertinya dia tidak bisa bercanda gitu loh. Padahal kan ternyata dia mungkin malah saya kadang-kadang lihat kalau ada pelaksana ngirim stiker, itu stikernya yang dari Ibu ya. Ternyata dia ngambil stiker saya tanpa izin saya. Iya, kok Ibu tahu? Iya, itu kan stiker Bu Nirmala, sampai katanya terkenal gitu. Lagi-lagi sebuah pelajaran kepemimpinan yang baik dari Ibu Nirmala nih. Selain soal keakraban Ibu untuk langsung terjun ke bawahan, grup-grup kecil itu mungkin fungsinya buat apa ya selain itu Bu? Mungkin menyelaraskan atau apa bahasanya mungkin? Mungkin menyamakan frekuensi lebih tepatnya, karena kebanyakan kalau ya kita bukan tidak percaya dengan bawahan langsung saya sehingga dia harus hierarki, tapi menunjukkan bahwa kedekatan itu menjadi sebuah
kunci bahwa mereka bisa menjadi lebih berani gitu loh, karena kita udah nggak ada lagi cerita dia nggak berani ngomong sama pimpinan, jadi dia harus terbuka. Kadang-kadang isu-isu tersebut saya bisa lebih dapat di hal-hal yang sifatnya informal gitu loh, tapi bukan berarti kita bisa ada sesuatu terus atasan langsungnya nggak beres, ya enggak, bukan itu gitu, karena memang tidak semua bisa kita dapat dari rapat hal formal gitu, enggak, mungkin dengan ngobrol-ngobrol kayak gitu dan ibu jadi punya solusinya. Solusinya seperti ini, karena menjadi kepala kantor sesuatu yang baru bagi ibu, karena selama ini kan jadi kepala bidang gitu loh, dan kepala kantor dengan seksi yang lebih banyak, dengan pegawai yang lebih banyak, dengan berbagai macam tipe kepribadian. Mungkin ingat pertama kali, makanya kenapa ibu mengajarkan tentang tipe kepribadian, karena saya pengen mengenal teman-teman. Orang yang ekstrovert orang yang introvert jangan dipaksa dia harus ekstrovert, misalnya seperti itu kan. Dia introvert ya jangan dipaksa dia harus menjadi orang yang ekstrovert, misalnya kayak gitu kan. Berantakan kerjanya, ya udah jangan dipaksa, memang itu sifatnya dia. Saya lebih banyak sekarang berpikir bahwa kita itu punya potensi, makanya kenapa lebih mendalami ke ilmu coaching sekarang. Jadi coaching itu ada 3 hal yang harus kita dapat dari coaching. Yang pertama, mengedepankan bahwa mereka ini no judgment. Jadi jangan pernah kita meng-judgment orang, misalnya udahlah dia mah emang bawaan orok kayak gitu kan. Iya. Itu kan judgment, berarti kita emang dia susah diatur. Nah, itu kan judgment. Yang kedua, mereka ini adalah mitra kita. Jadi ini mitra kita gitu. Nah, yang ketiga bahwa mereka ini punya potensi. Kata kuncinya di situ. Jadi kalau 3 hal ini kita pegang, rasanya dengan siapapun kita jadi enak. Karena manusia itu pasti dilahirkan dia punya potensi. Nah, ini yang menjadi kepala kantor KPP Pratama Cirebon 1, ini yang saya pengen gali. Dan kita sawang sinawang, saling melengkapi. Kita ini kan hanya puzzle-puzzle gitu. Ada yang jago communication skill, ada yang jago ngolah data, ada yang jago menjadi infografis misalnya. Ya udah saling menyempurnakan aja. Gak ada manusia yang sempurna. Kalau kantor ini ibaratnya pemain musik, ibu pimpinan orkestranya mungkin. Betul. Mungkin kata kuncinya ibu sedang mengharmonisasi kami gitu ya, Bu. Betul. Jadi mengharmonisasi yang tadi saya bilang, saya pengennya misalnya nyanyi lagu Maju Tak Gentar ya. Kalau bisa semua nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Jangan misalnya ya, tapi sekali-kali Bengawan Solo juga kan bagus juga. Meskipun ada yang gitar, ada yang niup trompet, masing-masing nggak apa-apa, yang penting jangan fals. Jangan fals. Jadi tapi sekali-kali nyanyi Bengawan Solo boleh kali ya, biar kita agak istirahat dikit, kan enak didengar. Maju Tak Gentar terus speednya kan tinggi. Ibu Nirmala tinggi ya? Emang berapa sih speed Ibu? Awal tahun nanti Bengawan Solonya, Bu. Ya enggak. Speed tuh harusnya sama aja, stabil. Oh iya ya. Stabil. Daya tahannya Ibu yang mungkin lebih harus kami pelajari terus gitu. Kan olahraga. Oh iya. Iya. Malu dia. Jadi kalau Ibu olahraga Nirmala, sarapan bagi saya. Iya. Kalau Ibu Nirmala mengharmonisasi kami, nah kita mulai masuk ke pajak nih ya, Bu. Ada juga ini harmonisasi nih. Ada juga. Undang-undang baru. Pimpinan kita di pusat sana juga sedang mengharmonisasi ketentuan perpajakan nih kawan pajak. Dan kemarin tanggal 29 Oktober sudah disahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kita coba kulik-kulik sedikit yang dasar-dasar. Mungkin yang pertama, karena ini kesempatan pertama adalah dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dulu ya, Bu ya. Iya. Dan di Klaster KUP ya. Klaster KUP. Oke. Dan di KUP mungkin tidak ada isu yang lebih menarik dibanding soal NPWP, NIK jadi NPWP. Ini sebetulnya ya, latar belakangnya kenapa sih Bu NIK ditetapkan jadi NPWP? Penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Ya ini untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah WP orang pribadi melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan. Jadi hanya WP orang pribadi berarti. Kata kuncinya sebetulnya tujuannya untuk mempermudah ya Bu. Mempermudah. Jadi nggak usah lagi orang bikin NPWP karena dari begitu dia punya NIK, berarti dia sudah punya NPWP. Gitu. Tapi para netizen yang budiman nih suka berkomentar, berarti kalau setiap orang punya NIK, setiap orang jadi langsung harus wajib bayar pajak gitu. Ya, kembali ke subjek dan persyaratan subjek dan objeknya gitu. Apakah dia sudah memenuhi syarat dan objeknya itu? Syarat gitu. Subjektif dan objektif. Subjektif ya, Bu, dan objektifnya. Kalau objektifnya terkait PTKP mungkin ya Bu ya. PTKP. Kalau di bawah PTKP berarti nggak semua orang meskipun punya NIK
dia tapi tidak wajib untuk bayar membayar pajak. Ada klasternya ya sekarang tapi ya. kedepannya berarti juga orang yang sudah punya NIK mungkin tidak diwajibkan untuk daftar NPWP ya Bu ya, tapi dalam jangka waktu dekat ini barangkali biar kawan pajak paham, kita masih terus membuka layanan pembuatan NPWP karena sistemnya juga barangkali Belum. harus Kita dikasih harus kesempatan disiapkan. ya untuk memigrasi itu. Ya kita tunggu lah gitu. Karena pemegang kepentingan untuk NPWP kan bukan cuma internal DJP ya Bu Bukan, ya. kita pastinya kerjasama dengan Dukcapil di sini kan. Tapi insya Allah sih karena stakeholdernya sudah oke semua, jadi nanti tinggal proses migrasi datanya aja. Itu kawan pajak, jadi NIK bagi orang pribadi akan berfungsi sebagai NPWP. Mungkin isu berikutnya ini soal penyelarasan sanksi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya Bu ya. Katanya angka itu tidak pernah bohong Bu, jadi angka itu pasti jujur. Kalau angkanya turun ini berarti murni hadiah buat wajib pajak gitu ya. Betul. Untuk kata kuncinya mungkin sanksi yang diturunkan malah akan bisa memicu kepatuhan sukarela gitu ya Bu ya. Itu yang diharapkan karena yaitu tadi kita keberlangsungan usaha WP ini masih kita jaga dan jangan sampai pajak ini jadi memberatkan. Itu makanya kenapa sanksi diturunkan karena dirasakan bahwa sanksi ini menjadi berat bagi wajib pajak gitu loh. Sebenarnya kan memang sanksi kan tujuannya untuk membuat efek jera. Ya kan, tapi kalau ketika WP ini karena faktor kelalaian ya walaupun ada ya nanti pasal-pasal yang bisa dikurangkan sanksinya apabila karena bukan faktor kesengajaan, tapi tetap juga ada hal-hal yang itu juga memberatkan. Mekanismenya kan tidak segampang itu karena faktor lalai juga kita harus lihat lagi, makanya kenapa diturunkan karena ini membuat WP supaya tidak mematikan usaha WP. Makanya kan Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih ke undang-undang keberlangsungan usaha. Jadi kemudahan berusaha ya, kemudahan berusaha. Itu kita menjaga iklim itu. Di satu sisi mungkin sanksi juga bisa dipandang sebagai sebuah penghargaan buat WP yang patuh sehingga yang tidak patuh dikenai sanksi. Tapi di sisi lain juga jangan sampai sanksi malah terlalu memberatkan gitu ya Bu. Terlalu memberatkan. Sehingga dibuat sanksi yang insya Allah ini lebih adil gitu ya rasanya. Lebih adil, tapi bukan berarti si WP jadi seenaknya. Oh nanti kan sanksinya kan nggak berat gitu. Ya nggak ada syarat dan ketentuannya juga. Gitu. Ini juga undang-undang KUP yang diharmonisasi ini juga kemudian memajukan unsur-unsur pajak internasional nih Bu. Karena katanya era sekarang baru bangkit dari pandemi, mungkin barangkali dimungkinkan secara global semua negara akan ngejar-ngejar wajib pajaknya nih Bu ya. Sehingga diatur oleh KUP ada perjanjian kerjasama supaya pemerintah berwenang untuk melakukan konsensus pemajakan global dengan negara lain. Mungkin yang lebih dekat lagi dengan kita ya, ini yang menarik Bu. Saya dapat informasi dari tamu-tamu one-on-one kita Bu, kalau KPP Pratama Cirebon 1 itu relatif KPP yang ramah untuk menerima tamu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. kerahasiaan datanya tetap terjaga, tapi soal bagaimana pengkuasaannya sejauh ini relatif dinilai sangat baik oleh wajib pajak. Nah ini ada ketentuan baru Bu di kuasa wajib pajak, mungkin bisa disampaikan Bu. Ya, kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Jadi pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri atau keluarga sedara semenda 2 derajat. Jadi emang kita juga kadang-kadang di sini apalagi ya banyak sekali kita menemukan data itu pemiliknya orang-orang tua gitu kan yang sudah, tapi mereka masih punya NPWP, jadi jalan ke kantor aja udah sepuh, udah susah, ada yang sakit gitu. Jadi kadang-kadang kita juga ya pernah ketemu saya hanya menyapa, rasanya saya ketemu kakek saya, waduh kita mau ngomongin pajak juga sudah nggak tega. Ya udah bapak punya anak, kasih aja ke anaknya, nggak apa-apa nanti kita bicara dengan anak bapak. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya seperti ini kan dia nggak perlu repot-repot memberi surat kuasa segala macam, toh ini anaknya atau juga nanti akan diwariskan sama anaknya. Bagus sekali kita antusias, alhamdulillah. Silakan wajib pajak mengkuasakan kepada siapapun. Sepanjang yang dikuasakan itu memenuhi persyaratan kompetensi. Nah, soal persyaratan ini mungkin nanti akan ada aturan-turunannya gitu. Iya, kompetensinya yang seperti apa. Betul. Nah, yang berikutnya ini yang terkait hukum mungkin Ibu, isunya adalah soal ultimum remedium. Apa tuh Bu? Ultimum remedium itu ya tindakan yang terakhir yang diberikan kepada wajib pajak setelah jarak-jarak tahapan-tahapan itu kita kasih. Makanya tahapan yang paling soft itu kan pengawasan ya. Setelah naik dikit sosialisasi edukasi, pengawasan, pemeriksaan dan
penyidikan atau persidangan. Jadi benar-benar kita memberikan upaya yang semaksimal mungkin di level lain dulu, baru di level penyidikan. Jadi seperti itu. Jadi salah satu informasi kuncinya mungkin di Ultimum Remedium ini adalah penegakan hukum pajak mungkin kedepannya akan lebih mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara ya Bu ya? Betul, yang penting bayar, karena bayar. Ya jadi ya, dan kita berusaha untuk mensinergikan semua cerita kita ini ya, kayak hari ini juga ada WP kita dalam posisi dia grupnya dia di pidana juga, jadi udah diusul buper gitu loh. Sementara di satu sisi ada juga di level kita, jadi ya udah yang penting yang diselesaikan yang di level penyidikan itu pun tidak naik ke P21 karena kita memberi kesempatan case 10-nya dilarikan dulu untuk diselesaikan supaya dia tidak naik ke P21 itu kan, supaya dia membayar dan ketika itu udah bayar berarti clear dia masuk ke pengungkapan karena dia lagi dalam keadaan puber 8 ayat 3 ya, 8 ayat 3 kalau undang-undang KUP. Kita akan lebih mementingkan pemulihan kerugian keuangan negara daripada memidanakan wajib pajak. Nah, kasihan juga nanti dia dipidana, dia usahanya nggak bisa lanjut, dia nggak bisa kerja gitu loh. Walaupun ya kita sebenarnya memang tadi balik-balik ke ultimum remedium karena kalau dia memberi efek jera, jadi ini daripada dia masuk kurungan. Ya mending dia bayar dari sekarang gitu loh. Kan kalau dikurung kan nggak enak juga, nggak bisa ketemu sama keluarga. Walaupun ya kadang-kadang kita juga ketemu WP, ya udah saya dikurung aja. Loh ada WP-nya yang udah ngikhlas. Kita juga ngurung kalau WP-nya nggak punya duit juga rugi juga. Iya. Kita harus bayar soalnya. Iya. Dan satu lagi mungkin ini yang lumayan menarik juga dari KUP dan mungkin ada yang viral juga kemarin Bu soal bagaimana penyedia sistem layanan elektronik kini ditunjuk menjadi pemotong dan pemungut pajak ya Bu ya. Iya. Jadi kalau orang-orang teman-teman semua para kawan pajak ini belanja online gitu ya, kalau sekarang kan mereka hanya wajib memberikan data ya Bu ya, mungkin kedepannya akan melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Mungkin bisa cerita sedikit soal kenapa kita bisa dapat data dari mereka gitu Bu? Dapat data ya ini menunjukkan bahwa DJP itu memang sudah all in one, semua mendukung gitu. Jadi semua stakeholder dan kita juga ada yang namanya data ilap ya. Data ilap, jadi semua pihak-pihak yang terkait ya dia wajib, ini bahasanya udah kayak gitu kan, wajib memberikan data kepada DJP. Jadi yang seperti ini dan kita ada direktorat baru, bukan nggak baru sih ya, udah lama, Direktur Informasi Perpajakan dan itu mengumpulkan semua data. Jadi data kita yang benar-benar big. Jadi big data itu benar-benar nyata adanya dan setelah di-matchingkan dengan pelaporan segala macam itu menunjukkan bahwa oh ya memang kita data ini harus diolah sehingga ketahuan WP-WP yang mana yang udah lapor, mana yang belum ya. Jadi kadang-kadang juga beberapa data yang kita turunkan membuat WP itu ya agak tersedak tersedak. Jadi bahwa oh ternyata DJP memiliki data ini. Nah itu memang untuk di era sekarang ya ya kadang-kadang WP sendiri kan juga mengungkapkan. Iya. Kayak misalnya kita dia juga perlu ya kita contoh misalnya ada sebuah marketplace gitu, ketika saya belanja saya kan dapat tuh orderan ke 10.000 gitu. Misalnya contoh gitu. Lah kan nggak usah dibohong, dia nggak bisa bohong. Belanja aja saya 100.000 kali 10.000, saya udah orderan ke 10.000. Kan itu tuh menunjukkan omset. Ya, orang pajak itu yang kayak gitu aja bisa digali gitu loh maksudnya. Karena semangatnya digital dan online kan harusnya semangat keterbukaan ya Bu. Keterbukaan. Sehingga soal data sebetulnya ya memang harus sudah sadar kalau memang semakin terbuka. Betul. Data merupakan salah satu instrumen kita juga untuk menunjukkan keadilan supaya setiap wajib pajak yang punya datanya ya harus diedukasi dan gitu, harus ikhlas gitu ya. Alhamdulillah sih beberapa kali turun ya ikut mengkonseling gitu dan akhirnya ya itu memang senjata. Terus ya ini membuat salah satu alhamdulillah gitu rasanya tahun ini insyaallah DJP akan bisa 100% dan terima kasih nih Bu dukungan buat semua lapisan masyarakat yang sudah membayar pajak pasti berkat kegotong royongannya. Cirebon 1 kita prospeknya nggak sampai tapi ya kita tetap juga berkontribusi kan. Tapi harus terus berusaha lah ya Bu ya. Terus berusaha kita rasanya 91 kita bisa dapat insyaallah. 91. Dan ini ya teman-teman pajak, kawan pajak semua yang udah bayar
Ngobrol sama terhadap- Ibu ini selalu menarik kawan pajak. Nggak kerasa kita sampai udah mau masuk lagi nih jam 1 harus kerja lagi. Sebetulnya ada klaster-klaster yang lain tapi barangkali kita akan sambung di episode berikutnya ya Bu ya. Iya. Mungkin ada semacam pesan lagi Bu ke kawan pajak yang lainnya Bu. Yang pasti pesannya terima kasih udah untuk kawan pajak yang sudah berkontribusi membayar pajak. Nanti mungkin di klaster berikutnya akan ada cerita bagaimana keberpihakan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan terhadap UMKM itu di pajak penghasilan ya. Klaster pajak penghasilan nanti kita akan ketemu di sana. 500 juta ke bawah dia tidak perlu bayar pajak, itu sebuah keberpihakan yang nyata kepada para UMKM gitu. Rasanya itu. Dan satu lagi yang tadi bagaimana kami berusaha merubah paradigma kantor pajak menjadi kantor pajak yang ramah, sopan, dan masyarakat betah datang ke kantor pajak dan malah penting itu dan pengen bermain. Saya tuh senangnya yang namanya taman bermain. Jadi saya membayangkan kantor pajak itu seperti taman bermain sehingga anak-anak kecil tuh kan senang ke taman bermain itu. Jadi mereka happy. Jadi tetap bayar pajak tapi dengan sukarela gitu. Itu yang jadi tujuan. Makanya cita-cita Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satunya adalah menciptakan kepatuhan sukarela yang tinggi, yang sustainable, yang berkelanjutan gitu. Makasih ya Bu Nirmala. Sama-sama. Untuk waktunya, senang sekali bisa bicara sama Ibu. Sama-sama. Jangan pernah lelah untuk terus memandu kami ya Bu ya. Boleh pantun dong. Boleh pantun. Nah ini. Terakhir saya akan tutup dengan pantun. Next time kita boleh nyanyi kali ya. Boleh. Saya salah satu hobi saya itu nyanyi. Iya. Jadi saya hobi olahraga. Saya hobi juga nyanyi, nggak tahu kenapa itu dari mana bakat nyanyi saya juga saya bingung. Karena nggak nyanyi pun suaranya udah merdu juga. Oh gitu ya, alhamdulillah. Kayak dia ngakunya dia. Oke, pantunnya ya, dicakepin dong ya. Yeah. Desember akan segera berlalu. Cakep. Ikhtiar selalu sudahlah tentu. Cakep. Jangan lupa salam sehat dan semangat selalu dari kami KPP Pratama Cirebon 1. Cakep. Ibu Nirmala sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Dan buat kawan pajak, mungkin ada banyak cara untuk mencintai negeri ini, tapi salah satu cara mencintai yang paling elegan adalah dengan menjadi wajib pajak yang patuh. Jadi mari sama-sama mencintai negara ini karena kita semua percaya pajak kita untuk kita. Sampai jumpa lagi di 426 podcast show berikutnya, di 12:30 berikutnya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Salam. Assalamualaikum. Kami terus berkarya tanpa korupsi pastinya bisa. Kami terus berkarya tanpa korupsi pastinya bisa. Oh 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 oh.